level 2 yang menurut sebenarnya sudah level 2 dari beberapa minggu yang lalu, tapi baru dimuat dalam surat edaran wali kota beberapa hari yang lalu. Ini sebuah tanda bahwa kita sedang berada di dalam satu zona yang menuju kepada rasa nyaman atau rasa aman. Namun demikian, kita belum begitu bebas untuk pergi kemana-mana, belum juga bebas untuk melepaskan masker ketika kita ada di himpunan banyak orang, atau kita pergi ke pasar atau ke pesta-pesta. Juga kita belum bebas dari cuci tangan, kita harus tetap cuci tangan dan jaga jarak. Sekali lagi kita bersyukur karena kita sudah masuk ke level 2. Satu hal juga, mungkin karena masyarakat mulai menyadarinya betapa penting divaksin, betapa penting pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan buat kita sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan. Dalam pertama Petrus pasal 5 mulai ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini sebuah surat yang memuat firman Allah yang disampaikan kepada kelompok-kelompok Yudaisme yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Atau dengan kata yang lain, orang-orang percaya yang diaspora atau yang tersebar kemana-mana karena kesukaran, kesulitan, tantangan, himpitan, dan pressure. Surat ini dimuat atau dikirim kepada mereka semua dari seorang yang telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Ketika kita membaca kebenaran firman ini, kita mendapatkan bahwa spirit atau semangat yang ada menyatakan bahwa Petrus memiliki pengalaman kegagalan.
Petrus memiliki pengalaman tidak setia di tengah kesukaran dan kesulitan, yaitu waktu dia dituduh, engkau adalah salah seorang pengikut Yesus, waktu Yesus diadili. Itu kesukaran yang besar, itu kesulitan yang besar bagi Petrus. Dan kita semua tahu alur ceritanya. Petrus menyangkal di tengah kesukaran dan penderitaan itu, di tengah pressure dan tekanan yang berat itu, bahkan bukan saja menyangkal, tapi dia bersumpah, I would not know about him. Saya sungguh tidak tahu dan tidak mengenal tentang dia yang kamu maksudkan, yaitu Yesus. Tapi kami ingat semua kisah yang terjadi di dalam Yohanes pasal 21. Ketika Yesus bertemu dengan dia, dengan keenam murid lain, waktu menangkap ikan di danau Tiberias. Pada saat Yesus ada di tepi pantai, mereka tidak mengenalnya. Tapi waktu Yesus mengatakan, lemparkan, throw your net in the right sea. Lemparkan pukatmu atau jalanmu di sebelah kanan perahu atau kapal. Dan waktu mendapatkan ikan yang begitu banyak, ada seorang murid berkata, itu Yesus. Dan kita semua tahu itu cerita. Petrus terus mengenakan pakaian, mungkin dia hanya pakai pakaian dalam saja yang di atas perahu tangkap ikan. Karena orang kerja berat, kerja keras di atas laut atau di atas perahu begitu. Dia mengenakan pakaian, lalu dia terjun ke dalam laut. Dan waktu dia sampai, firman Allah berkata, dia tidak berani tanya apa-apa. Waktu murid-murid yang lain juga sampai, mereka tidak tanya apa-apa. Tapi di dalam analisa teologis dan dalam kebiasaan kehidupan manusia, seorang yang pernah membuat statement tidak mengenal orang itu, yang pernah membuat statement saya tidak tahu tentang dia itu, yang pernah bersumpah saya tidak kenal Yesus itu, dan waktu dia ada di hadapan Yesus akan lahir pikiran atau berkecamuk di dalam hatinya, apa saya bisa diterima? Karena dia tahu ini Yesus yang dia sangkali. Dia bersumpah bahwa dia tidak kenal sama dia. Sekarang ada seorang murid bilang itu Yesus, dia terjun ke laut dan dia datang. Dan dia tidak ngomong apa-apa. Di dalam benak dan di dalam pikirannya, apa saya masih bisa diterima sebagai seorang rasul? Apa saya masih bisa disambut sebagai seorang yang kembali dalam persekutuan bersama Yesus karena saya sudah lakukan yang buruk? Apakah saya masih mendapatkan mujizat nanti daripada dia yang saya sangkali? Atau apakah sebentar dia bilang, hei setan, pergi dari sini? Seperti yang pernah Yesus katakan kepada Petrus, hei setan, undurlah ke sampingku atau ke belakang.
Dan kita tahu cerita di dalam Yohanes pasal 21, endingnya di saat pikiran Petrus kacau balau, apa dia bisa diterima atau dia di reshuffle, dia ditolak atau dia diusir. Yesus tidak bertanya kepada dia, "Are you scared about your life?" Apa yang kau khawatir tentang dirimu? Are you afraid because you are already doing bad thing? Apakah engkau takut karena engkau telah melakukan hal yang buruk? Tapi kita semua tahu ceritanya. Tuhan tanya dia, apakah engkau mengasihi aku? Sebuah lontaran pertanyaan yang tidak diharapkan oleh Petrus. Petrus hanya berpikir, saya di-reshuffle, saya ditolak, saya tidak diterima lagi dalam jabatan rasul karena jahatnya kehidupan saya. Tapi pertanyaan yang datang bertolak belakang dengan pendapat, mindsetnya. Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak ungkit. Kau mundur sebentar. Oh sumpah tidak kenal saya. Kau sudah terlalu jahat. Mundur, saya tidak perlu engkau lagi. Tapi Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Pertanyaan pertama, kedua, jawaban Petrus, ya benar, yes, true, I love you. 2 kali dia jawab, benar saya mengasihi engkau. Tapi yang ketiga kali jawabannya berubah. Yes Lord, you know everything, how I love you. Jawaban ketiga berbeda. Tadi dia bilang, ya benar saya mengasihi engkau, ya benar saya mengasihi engkau. Tapi yang ketiga, akhirnya dia menyadari, kalau benar dia mengasihi Tuhan, dia tidak bersumpah menyangkal Tuhan, dia tidak mengkhianati Yesus. He cannot deny Lord before many people that day. Dia tidak menyangkali, dia tidak mengkhianati Yesus di begitu banyak orang. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan engkau tahu kalau saya mengasihi engkau. Dia menyadari bahwa pernyataan 2 kali itu penuh kepalsuan. Pernyataan 2 kali yang dahulu itu, satu pernyataannya benar-benar tidak benar. Dan Tuhan Yesus bilang, ikut aku. Dan waktu itu ya, Petrus mendapatkan pemulihan dan dia ikut Tuhan. Dan kita tahu ending dari pelayanan Petrus. Dia menjadi martir, menjadi syahid yang mengatakan, kalau guruku disalibkan dan kepalanya ke atas, aku ke bawah. Nah, sebelum kematiannya, dia menulis surat ini, bahwa orang hanya bisa kuat, orang hanya bisa berdiri teguh kepada jemaat-jemaat yang diaspora karena dia sudah punya pengalaman. Dia sudah menjalani kehidupan gagal dan dipulihkan. Ayat 6 dan 7, dia bilang cara yang terbaik dalam hidup ini untuk mendapatkan kekuatan di tengah kesukaran dan kesulitan, di tengah pressure
di tengah keadaan yang sangat menghimpit kita. Dia katakan yang paling bagus itu tak usah bersumpah, tak usah omong banyak, tapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau berdiri kokoh dan teguh, supaya engkau ditinggikan, bukan direndahkan. Dia omong ini atas tuntunan Roh Kudus karena dia sudah punya pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Ketika ia tidak humble his heart in the Lord's hand, how he deny Lord. Ketika dia tidak merendahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, bagaimana dia menyangkal Tuhan, akibatnya dia lakukan hal yang buruk dan tidak ditinggikan. Pengalaman dalam perjalanan rohaninya itu membuat ia dipimpin oleh Roh Kudus untuk kasih tahu jemaat yang diaspora, kalau engkau mau ditinggikan di tengah kesukaran dan godaan, himpitan dan tantangan, di tengah pressure yang kuat, olokan yang kuat, sindiran yang kuat, tekanan ekonomi yang berat, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ada amin. Berikan dulu senyuman bagi Tuhan. Waktu saya membaca ayat ini, saya mendapatkan hal menarik. Sebab dia tambah, biasanya kita bilang, serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Tapi Petrus bilang, tangan Tuhan itu kuat. Sehingga kalau ada kesukaran dan kesulitan, tangan itu kuat menopang kita, tangan itu kuat memapa kita, tangan itu kuat mengangkat kita, tangan itu kuat memeluk kita. Sehingga sebesar dan seberapa beratnya pressure, tekanan, himpitan, karena tangan itu kuat, kita berdiri kokoh walaupun kita ada dalam bahaya yang sangat-sangat membawa kita ke dalam satu keadaan tidak ada harapan. Sebab tekanan apa yang sekalipun cukup kuat dalam hidup ini, kalau ada di dalam tangan Tuhan, dia bilang supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Saya masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego ketika mengalami pressure yang kuat di depan banyak orang. Sang raja berkata, sujud saja sebentar kepada buatan tanganku, maka kamu bebas dari tanur api. Itu pressure yang sangat kuat. Tapi mereka memilih jatuh dalam tangan Tuhan yang kuat. Mereka bilang sama raja, Tuan Raja, kami rasa Tuan Raja tak usah banyak berbicara. Kalau Tuhan kami yang kami sembah itu sekalipun tidak menolong saya, tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Kami akan tetap jatuh di dalam tangannya. Petrus punya pengalaman pahit ketika dia tidak ada dalam tangan Tuhan, ketika dia tidak ada di dalam keyakinan pada kekuatan Tuhan, dan dia menyangkal, dia mengalami kepahitan, dia mengalami kesukaran, sampai dibuktikan kerja apapun tidak ada hasil. Semalam-malaman tangkap ikan di Yohanes pasal 21 tidak ada hasil.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, dalam hidup kita ini, setiap kita punya pengalaman-pengalaman yang pahit. Tapi setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan ini, kita belajar. Bahwa di tengah kesukaran, tanpa menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita akan jatuh, dan jatuhnya sangat dalam. Tapi waktu kita serahkan pada Tuhan, dengan merendahkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Dia apapun yang terjadi, in the due time, God can pick up you. Pada saat yang tepat, Tuhan akan mengangkat, mengambil kita, dan membuat kita menjadi orang yang jauh naik lebih tinggi. Seandainya dalam kesukaran kita khawatir sehingga kita harus menyangkal Tuhan, ayat yang ke-7 bilang, tak usah khawatir. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya bicara tentang kesaksian daripada Bapak Mantiri, seorang jenderal. Waktu itu dia Kasum Amri. Dia ditawarkan untuk bisa naik 4 bintang kalau saja ubah nama Habel Mantiri, karena ditulis di depan HBL Mantiri, untuk katakan bahwa H itu adalah haji. Maka engkau jadi 4 bintang. Kesaksian dari Pak Jenderal Mantiri yang sampai sekarang menjadi penasihat organisasi gereja kami, gereja kita. Dia bilang, saya tidak perlu khawatir mau naik 4 bintang dan tetap 3 bintang kan. Saya tidak perlu khawatir tentang ini hidup. Sebab kalau saya khawatir, pasti saya menyangkal Tuhan. Dan dia bilang kepada almarhum presiden waktu itu, saya tidak bisa menyangkali iman percaya saya. Akhirnya dia hanya bisa jadi duta di Singapura untuk beberapa waktu saja. Satu waktu dia bersaksi kembali dengan menyinggung bahwa untuk apa saya rebut 4 bintang, padahal Bapakku di sorga pun bintang di langit itu tidak pernah habis. Buat apa saya khawatir? Gara-gara saya mau dapat gaji lebih, kedudukan lebih, lalu Tuhan saya geserkan. Itu berarti saya khawatir tentang hidup ini. Petrus punya pengalaman, khawatir nyawanya akan diambil, sehingga dia bersumpah tidak kenal sumber berkat itu. Dengan pengalaman pahit itu, dia berkata, saudara-saudara yang diaspora, yang baru jadi orang Kristen, baru jadi orang percaya, karena kesukaran engkau diaspora tersebar kemana-mana, tak usah khawatir, sebab Ia Allah memeliharakan. Berikan sentuhan bagi Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan ini tidak bebas dan tidak terlepas dari serangan iblis. Tidak bebas dan tidak lepas dari serangan setan, godaan setan. Ayat 8 dan ayat 9. Sadarlah, kita diingatkan untuk kita sadar, faham, dan harus berjaga-jaga. Lawan kita itu, lawanmu itu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang
yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kesukaran dan kesulitan ini sama di mana-mana. Warnanya berbeda, tapi namanya sulit, pressure, tekanan, godaan, bujukan untuk berbuat dosa, untuk jatuh ke dalam mulut singa yang mengaum-ngaum, itu sama. Tidak berbeda. Kadang-kadang orang suka bilang bahwa saya tidak sadar saya sudah jatuh dalam kesalahan, saya sudah jatuh dalam kehilafan, saya sudah jatuh dalam dosa, saya sudah jatuh dalam perbuatan naif. Banyak kali orang suka ngomong begitu untuk hanya mau mengatakan bahwa dosa yang dia buat itu ringan karena dia tidak sadar. dia tidak takut juga berbuat dosa. Tuhan pakai Petrus untuk kasih tahu bahwa seseorang jatuh dalam dosa itu bukan tiba-tiba. Seseorang jatuh dalam dosa itu bukan terkejut dia jatuh, ngomong kosong. Sehingga ia menuliskan kepada jemaat yang diaspora yang mungkin berkata bahwa iya, kami ini dalam tekanan pressure, tidak sadar kami jatuh dalam dosa, tidak sadar kami berbuat dosa, kami dibujuk untuk melakukan hal-hal yang kotor, tidak sadar kami mengikutinya, tidak sadar kami berbuatnya. Lalu Tuhan pakai Petrus untuk kirim surat dengan sebuah analogi bahwa orang jatuh di dalam dosa atau diterkam oleh iblis itu sebenarnya seperti singa yang sebelum dia terkam dia mengaum-ngaum. Sama seperti mobil mobil pemadam kebakaran, sebelum dia lewat dia sudah serine. Jadi kita semua dengar, ada kebakaran, ada kebakaran. Nah, si setan pun sebelum terkam dia mengaum-ngaum, dia putar serine dulu. Dia kasih ingat, saya mau lewat, saya mau lewat, saya mau lewat. Mau geser atau saya gilas? Mau mundur atau saya gilas? You move out from our way, or you become someone by accident. Anda mau mundur atau Anda menjadi orang yang akan jadi korban. Jadi tidak ada orang jatuh dalam dosa dengan tiba-tiba begitu. Orang jatuh dalam dosa dengan saya tidak sadar, hanya diplomasi saja. Tapi sebenarnya lawan kita, musuh kita di tengah kesukaran untuk diterkam oleh dia, kita diterkam oleh dia itu sebelumnya dia sudah bel-bel, sudah mengaum-ngaum. Anda bayangkan saja, saya masih ingat, saya masih kecil dulu kan sekolah di SR, pagi-pagi sudah bangun pergi mandi di Pasar Impres, itu ada kali kecil di situ. Dan om saya itu bikin kebun di situ, dia tanam tebu sepanjang sungai itu, dan di tanahnya ada banyak pohon buah-buahan. Dan satu waktu kami turun ke sungai, loncat ke dalam sungai, saya lihat pohon tebu, wah sudah tua, menarik sekali. Tapi saya tidak ada kesempatan untuk ambil karena banyak orang, banyak anak-anak yang pergi mandi untuk datang pergi ke sekolah di SR 8 yang sekarang tidak tahu SD berapa sekarang, di depan rumah sakit di Undana. Satu waktu saya terlambat banget, dan waktu saya pergi mandi saya sendiri saja, dan itu kesempatan untuk pohon tebu itu saya ambil karena tidak ada orang yang mendampingi saya. Saya mulai patah pohon tebu itu. Anda tahu, sebelum ambil jantung saya sudah berdebar. Kalau orang lihat seperti apa, ini namanya dia mengaum-ngaum, singa mengaum-ngaum.
sudah mengaum sampai di dalam hati. Kalau saya melawan terus, saya patah pohon tebu itu. Waktu patah pohon tebu itu, bunyi patahan itu, saya terkejut. Dia mengaum terus bahwa itu salah, itu dosa. Lalu saya bersihkan, paksa diri bersihkan itu tebu dari daun-daunnya, dari batangnya yang di ujung. Saya patah-patah jadi bagi 5 yang panjang-panjang begini. Tiap kali patah saya terkejut, tiap kali patah saya terkejut. Mengaum terus, ini perbuatan salah. Dan dulu kami anak-anak pakai kain sarung itu gantung begini, berlari pergi mandi. Saya isi di dalam kain saya lari. Lari ketakutan, auman singa itu makin keras. Saya lari sambil lihat ke belakang, saya tabrak pohon pisang. Berteriaklah saya pikir orang tangkap saya. Coba. Auman dari singa yang menerkam itu begitu kuat. Sebelum dia menerkam sungguh-sungguh. Sampai di rumah, saya buang di kolong tempat tidur. Dulu orang tua suka taruh beras, taruh jagung di kaleng itu minyak tanah yang tinggi begini di kolong tempat tidur. Saya buang ke sana, kena kaleng itu bunyi besar, saya terkejut lagi di situ. Jadi sebenarnya sebelum kita berbuat sesuatu yang salah sudah ada aman daripada si lawan kita itu kasih ingat. Saya mau lewat, saya mau lewat. Jangan. Orang mau korupsi juga itu begitu. Sebelum dia ambil uang itu mau menipu sudah dibilang jangan, itu bukan hakmu. Dia mengaum terus. Sebelum orang berbuat cabul, berbuat zina, itu suara dia ini perbuatan lain. Terus dia mengaum, tapi orang menabrak terus. Akhirnya digilas. Petrus bilang sama jemaat-jemaat yang diaspora itu, kalau kita baca ayat yang ketiga, keempat, kelima, khusus dia bilang kepada orang-orang muda. Jadi dia bilang, kalau jatuh di dalam tangan Tuhan dalam ayat yang ke-6 dan 7 itu, engkau memiliki otoritas. You have power and authority to resist the devil. Kita akan memiliki iman yang kuat untuk menolak si setan itu. Kita dapat melawannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh seperti apa? Iman yang teguh dikatakan dalam ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena tangan itu yang membuat kokoh iman kita. Sehingga tidak mudah kita rebah dan jatuh. Dan yang terakhir ayat 10 dan ayat 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Kata menderita ini pressure, tekanan, himpitan yang sedang berlangsung dalam hidup ini. Dia bilang hanya seketika. Itu sebabnya Paulus bilang setiap pencobaan ujian yang mendera kita itu tidak menghancurkan kita, melainkan memberikan kepada kita sebuah pemahaman, pengertian untuk melihat jalan keluar dan jalan kelepasan. Kita memiliki kekuatan dan pengalaman yang baik bagaimana Tuhan menolong kita. Setiap pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita, tapi dari pencobaan itu we can see way out in our life where we must go to God. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup jangan pikir bahwa tekanan dan pressure tidak ada.
selalu ada. Mari rendahkan diri kita ke depan tangan Tuhan yang kuat, sadar bahwa musuh kita mau terkam kita, dia tidak serta-merta terkam kita, tapi dia kasih peringatan, saya mau lewat. Kita mesti undur. Selain Tuhan yang utama kasih ingat, setan pun kasih ingat. Maka itu jangan suka kasih salah setan. Sebab sebelum dia terkam sama kita, dia sudah kasih warning lebih dahulu. Dan yang terakhir, Tuhan sumber segala kasih yang memanggil kita untuk taruh kita di dalam kekuatannya, untuk melengkapi kita, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kita setelah ada kesukaran-kesukaran kecil, dan disebut sebagai hal-hal yang biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bila ada di antara kita